Saya akan melanjutkan dengan pembahasan terkait ampere meter arus searah. Untuk definisi dan penjelasan lainnya dapat dibaca pada PDF. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang cara perhitungan ataupun penurunan rumus yang ada pada ammeter arus searah. Perhatikan di sini. Yang dimaksud dengan tahanan shunt adalah tahanan yang dipasangkan paralel dengan alat ukur yang kita gunakan. Kenapa? Supaya nantinya arus ataupun tegangan yang lewat akan sesuai dengan keinginan yang kita butuhkan. Di sini, tegangan milik alat ukur akan sama dengan tegangan pada shunt, di mana tegangan adalah sama dengan I dikali R. Berarti kalau di sini saya tuliskan IS dikali RS karena dia adalah miliknya shunt, sama dengan I miliknya tahanan dalam atau arus miliknya alat dikalikan dengan tahanan dalam yang dimiliki oleh alat. Sedangkan dari sini kita ketahui apabila kita pindahkan, maka akan kita ketahui tahanan shuntnya sama dengan tahanan atau arus milik alat dikali dengan tahanan dalam alat, dibagi dengan arus yang nantinya akan lewat tahanan shunt. Nah, kemudian di sini saya tuliskan karena arus shunt sama dengan arus total dikurang dengan arus milik alat, maka tahanan shunt akan sama dengan arus dikali tahanan milik alat dibagi dengan arus total dikurangi arus milik alat. Kenapa arus pada tahanan shunt akan sama dengan arus total dikurangi arus pada alat? Di sini kita kembali lagi ke gambar milik ammeter searah tahanan shunt. Di sini jika ada arus yang masuk dari sumber, kemudian dia akan bertemu dengan titik percabangan paralel antara shunt atau tahanan shunt dengan alat, dengan ammeter yang kita gunakan. Berarti pada titik ini nantinya arus yang masuk akan terbagi menjadi dua, akan lewat ke tahanan shunt dan akan lewat ke ammeter. Maka di sini ada titik percabangan milik I total yang masuk, kemudian yang lewat di sini lewat pada tahanan shunt adalah arus yang lewat di sini, arus miliknya arus total dikurangi dengan arus milik ammeter atau yang lewat pada ammeter. Itulah nilai arus yang akan lewat pada tahanan shunt. Maka di sini saya tuliskan seperti ini, hasilnya adalah tahanan shunt sama dengan yang sudah saya tuliskan. Contohnya di sini ada sebuah alat ukur 1 mA. Jadi terbacanya 1 mA. Tahanan dalam itu adalah RM 100 ohm. Kemudian akan diubah menjadi skala maksimalnya 100 mA dengan skala minimal 0. Yang ditanya, tentukan nilai tahanan shuntnya. Maka kita ketahui, jika arus shunt adalah arus total dikurangi dengan arus yang lewat, maka arus totalnya adalah sebesar 100. Kenapa 100? Karena total yang ada di dalam skala maksimalnya adalah arus maksimalnya sebesar 100 mA. Kita tuliskan di sini 100 dikurangi dengan 1. Satu yang mana? Sebuah alat ukur 1 mA. Berarti di dalam alat ukur tersebut arusnya adalah 1 mA. Maka di sini dikurangi 1, hasilnya adalah 9 mA. Dari sini kalau sudah tahu arus shuntnya berapa, langsung kita masukkan. RS adalah IM atau arus pada alat dikurangi dengan tahanan pada alat dibagi dengan nilai arus yang lewat pada tahanan shunt. Maka di sini 1 mA miliknya arus alat ukur dikalikan dengan tahanan milik alat ukur. Di sini ada 100 ohm dibagi dengan nilainya tadi arusan adalah 99 mA, hasilnya 1,01 ohm. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan shunt iron, di mana apabila di depan alat ukur yang digunakan dipasangkan beberapa tahanan shunt. Di sini saya akan langsung menjelaskan contoh soal dan cara menjawab apabila ada soal seperti ini. Di sini, mahasiswa bisa membuat rangkaiannya sendiri. Jadi, semisalnya dalam soal ada 3 tahanan dengan batas ukur 1, 5, dan 10. Maka mahasiswa langsung saja buat tahanan dilalui oleh sebuah alat dipasangkan dengan 3 tahanan yang paralel. Langsung saja seperti itu. Tahanan paralel boleh digambarkan seperti ini atau seperti ini. Cara menjawab contoh 3.3 akan saya jabarkan pada penjelasan berikut. Yang kita ketahui, dari soal terdapat 3 batas yang dimiliki oleh tahanan shunt. Yang pertama adalah batas 1 sebesar 1 ampere. Kemudian ada batas yang kedua sebesar 5 ampere. Dan batas yang ketiga besarnya adalah 10 ampere. Sedangkan tahanan yang dimiliki oleh alat ataupun tahanan dalam yang dimiliki oleh alat, saya tuliskan sebagai Rm. Di sini besarnya adalah sebesar 50 ohm. Jadi di dalam alat itu ada tahanan sebesar 50 ohm. Tidak hanya dalam rangkaian tapi di dalam alat. Serta ada defleksi atau simpangan dari alat tersebut sebesar 1 mA. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari masing-masing tahanan yang digunakan pada alat atau yang digunakan sebagai shunt pada alat. Di sini kalau tadi disebutkan ada 3 batas, berarti saya gambarkan ada 3 tahanan shunt yang dihubungkan secara paralel dengan alat ukur. Di sini saya gambarkan alat ukur yang bergerak secara D'Arsonval atau dia bergerak secara bolak-balik. Di sini salah satu ujung dari sumber saya hubungkan dengan tahanan shunt atau masukan input pada shunt, di mana masing-masing inputan memiliki nilai 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere. Saya simbolkan sebagai tahanan RA, RB, dan RC. Jadi gambarnya seperti itu. Saya buat yang paling mudah gambarnya. Nah, perhatikan, saya akan segera menjawab soal yang tadi sudah kita jabarkan diketahuinya. Di sini saya akan coba jawab. Di situ kan tadi ada 3 batas, maka mahasiswa harus mencari batasnya satu persatu. Di sini pada batas 1A. Seluruh tahanannya harus kita tuliskan tahanan RA, RB, RC. Kenapa? Karena pada 1A nanti arusnya akan lewat di semua tahanan. Maka di sini dia paralel RA, RB, dan RC itu paralel dengan RM atau paralel dengan alat.
di mana untuk satu defleksi penuh atau satu penyimpangan maka dibutuhkan pemasangan shunt ataupun tegangan sebesar, kalau dia 1 ampere berarti dia 1000. Di sini ya ada 1 ampere. 1 ampere itu karena defleksinya adalah sebesar 1 miliampere, maka harus kita buat sama satuannya, 1 ampere. Tadi kan kita tahu ya untuk shunt itu adalah I total dikurangi dengan I miliknya alat. Berarti gini sini defleksi itu kan dimiliki oleh alat, maka dia 1000 dikurangi 1 miliampere atau setara dengan 999. Maka itu shunt yang dibutuhkan ataupun pemasangan tahanan yang dibutuhkan di depan alat. Di sini lihat gambarnya. Dari 1A, dari arus 1A, arusnya akan lewat di alat, di RM, sedangkan selebihnya akan lewat pada A, B, C. Maka di situ paralelnya A plus B plus C. Di sini akan saya tuliskan RA maksud saya tahanan shunt RS sama dengan arus pada alat dikali dengan tegangan tahanan pada alat dikali dengan arus pada shunt akan setara dengan RA plus RB plus RC. Kenapa? Karena RA, RB, RC-nya itu adalah tahanan shunt yang seluruhnya dilalui oleh 1 ampere tadi. Jadi dia searah. Sama dengan IM dikali RM per IS. Kita masukkan nilainya sekarang. RA, RB plus RC. I maksimalnya adalah 1 dikali 50 karena RM-nya adalah sebesar 50 ohm. Dibagi dengan nilai RS yang tadi sudah kita cari 999, hasilnya adalah 0,05005 ohm. Itu untuk persamaan 1. Kemudian tadi batasnya kan ada 3, maka kita harus cari satu per satu. Di sini batas yang kedua adalah untuk batas ukur 5 ampere. Untuk 5 ampere yang saya gunakan adalah RA plus RB yang paralel dengan RC plus RM. Kenapa dia paralel dengan RC plus RM? Karena di sini kita perhatikan. Di sini arus yang lewat mulai dari arah 5 ampere. Berarti pada titik percabangan dia akan ke bawah dan ke atas. Yang ke bawah dia akan melalui RB dan RA. Sedangkan yang ke atas dia melalui RC dan akan melalui RM. Karena dia searah RC dan RM, maka di sini dia RA dan RB paralel dengan RC dan RM. Maka arus shuntnya adalah sebesar 5000 karena dia 5 ampere,
maka dia 5000 dikurangi dengan 1 miliampere milik defleksi. Hasilnya adalah sebesar 4999 miliampere di mana nilai RS-nya adalah RA plus RB sama dengan 1 dikali RC plus RM atau RC plus 50 karena RM-nya kita ketahui. Tapi RC-nya kan kita tidak tahu, maka kita tulis dulu RC. Dibagi dengan IS-nya sebesar 4900. Di sini adalah persamaan nomor 2. Kemudian batas yang terakhir adalah 10 ampere. Pada batas ukur 10 ampere, lihat, pada rangkaian 10 ampere akan lewat di mana saja. Perhatikan, di sini dari 10 ampere dia akan lewat pada titik percabangan, dia akan terpisah. Dia akan lewat RA dan sisanya akan lewat RB, RC, dan RM. Berarti RA akan paralel dengan RB, RC, dan RM. Maka di sini saya tulis pada batas ukur 10A, RA akan paralel dengan RB plus RC plus RM. Sehingga arus shunt atau IS adalah sebesar, karena dia 10 ampere dibuat jadi miliampere, berarti dia jadi 10.000 dikurangi dengan defleksinya adalah sebesar 1 miliampere. Hasilnya adalah sekitar 9.999 miliampere. Ini adalah arus shunt yang dipasangkan pada batas 10 ampere. Kemudian persamaannya berubah menjadi RA sama dengan 1 dikali dengan yang paralel dengan A, berarti RB plus RC plus RM. RM-nya 50. Dibagi dengan nilai arusannya yang sudah kita hitung tadi adalah nilainya 9.999. Ini adalah persamaan nomor 3. Nah, tadi kita punya 3 persamaan. Ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Dari ketiga persamaan tersebut akan kita substitusikan sehingga nantinya kita akan dapat seluruh nilai hambatan atau tahanan yang dipasangkan di depan alat yang kita gunakan. Jadi, di sini saya tuliskan dari persamaan 1, 2, dan 3. Oke, ini miliknya persamaan 1, saya tulis lebih dahulu. Tadi ada RA plus RB plus RC, hasilnya 0,05 milik persamaan 1. Kemudian milik persamaan 2 saya tuliskan ada 4900 RA ditambah dengan 4999 RB dikurangi RC. Kenapa RC-nya
jadi di sebelah kiri karena saya pindah ruaskan. Yang tadinya dia di sebelah kanan, saya pindah ruaskan ke sebelah kiri dari persamaan 2. Nah, di sini kalau kita kurangkan atau kita tambahkan langsung kan tidak bisa karena nilainya berbeda. Maka untuk menghilangkan salah satu variabelnya harus kita kalikan yang sama nilainya biar bisa kita kurangi. Maka yang pertama atau persamaan 1 tadi saya kalikan dengan 4999. Hasilnya dari persamaan 1 berubah menjadi 4999 RA ditambah 4999 RB ditambah 4999 RC. Hasilnya 4999 tadi dikali dengan 0,05 adalah 250,2. Nah, di sini karena dikurangi maka saya tuliskan lebih dahulu. Di sini kan nilainya sudah sama. Perhatikan antara ruas atas dan ruas bawah sudah sama. Di sini yang berbeda adalah di bagian RC-nya. Perhatikan. Pada bagian RC itu dikurangi. Maka kalau kita kurangi, minus dikurang minus, RA-nya akan hilang, RB-nya akan hilang. Tapi pada bagian RC karena di situ ada minus, kemudian kita kurangi, maka dia akan berubah menjadi positif. 4999 dikurangi kurang RC. Berarti dikurangi atau ditambah 1. Jadi 5000 RC. Tapi kalau untuk perhitungannya akan tetap sesuai. Jadi 250 dikurang 50. Hasilnya RC sama dengan 200,2 dibagi 5000. RC-nya sama dengan 0,4. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan perhitungan untuk persamaan 1 dan persamaan 3. Dimana kalau tadi persamaan 1 kita punya RA plus RB plus RC sama dengan 0,05. Maka untuk persamaan 3 kita punya 9999 RA dikurangi RB dikurangi RC karena pindah ruas dari kiri tadi persamaan 3 saya pindahkan dari ruas kanan saya pindahkan ke kiri sama dengan 450. Kita kalikan persamaan 1 dengan 9999. Kemudian akan kita kurangi hasilnya.
Nah, kemudian hasil dari perhitungannya tadi akan kita kurangkan. Perhatikan, karena dikurangi, kemudian ada minus dan minus, maka akan menjadi penjumlahan pada bagian RB dan RC. Oke, RA-nya ketika kita kurangi, RA-nya akan hilang. Kemudian sisa RB yang dijumlahkan jadi 10.000, kemudian RC-nya juga dijumlahkan jadi 10.000. Tapi bagian penjumlahan di akhir akan tetap dikurangi karena nilainya positif. Positif, kalau dikurangi hasilnya tetap pengurangan negatif. Oh, ada kesalahan ya, saya salah menulis. Hasil dari persamaan 3 tadi bukan 450, tetapi 50 miliknya tahanan ammeter. Maka di sini 500 dikurangi 50, 450,45. Ini akan jadi persamaan keempat. Persamaan yang 10.000 ini akan menjadi persamaan keempat. Kita masukkan, tadi kita punya nilai RA. Maksud saya nilai RC. Tadi kita sudah punya nilai RC sebesar 0,04004 ohm. Mungkin tadi sempat sedikit tidak terekam. Di sini saya perbaiki. Hasilnya adalah 0,04004 ohm. Maka ketika kita substitusikan pada hasil persamaan yang di atasnya, kita akan dapat nilai RB atau tahanan shunt yang digunakan pada RB. Kita masukkan nilainya, hasilnya adalah 450,45 ohm. Dari sini kita akan dapatkan 10.000 RB ditambah saya langsung hitung saja, 450,45 nantinya akan dikurangi dengan 400,4. Hasil dari perkalian 10.000 dengan 0,04. Maka RB-nya di situ kita dapatkan sebesar 50,05 dibagi dengan 10.000 atau sama dengan 0,00505. Nah, ini miliknya RB. Jadi tadi kita sudah punya RC dan kita sudah punya RB. Dari situ kita boleh substitusikan ke persamaan manapun sehingga nanti kita akan dapat nilai dari tahanan shunt yang ada di RA. Ya, RB dan RC-nya kita substitusikan sehingga kita akan dapat nilai RA.
Nah, di sini mahasiswa bisa menghitung sendiri. Saya tidak contohkan, tapi mahasiswa kalau misalnya ada pertanyaan, kalian harus jawab dengan cara kalian sendiri.